Oke, selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar mengenai membuat apa yang disebut literatur review atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tinjauan pustaka. Bagaimana membuat tinjauan pustaka yang baik dan benar. Oke, pertama literatur review. Apa sih pertama gunanya literatur review atau tinjauan pustaka ini? Tinjauan pustaka memastikan bahwa research effort is position relative to existing knowledge and build on this knowledge. Pertama itu bahwa penelitian yang kita lakukan memiliki dasar ilmu pengetahuan yang ada dan dibangun berdasarkan ilmu pengetahuan tersebut. Kedua, you can look at a problem from a specific angle. It shape your thinking and spark useful insight on the topic of your research. Jadi kita bisa melihat angle atau sudut khusus, dan ini membantu kita membentuk pikiran dan bagaimana memberikan ide-ide akan topik penelitian kita. Nah, inilah kira-kira yang kita lihat fungsi dari critical review atau critical literature review. Coba kita lihat, kita perkecil dulu ya supaya muat di layar. Nah, pertama kita lihat di sini ada observasi. Tentunya kita terlebih dahulu melihat atau memikirkan apa yang mau kita teliti. Baru selanjutnya kita adakan preliminary data gathering. Pengumpulan data awal bisa dilakukan dengan interview ini ataupun melalui survei pustaka. Kemudian kita lakukan adalah membuat rumusan masalah. Setelah rumusan masalah, langkah selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka bisa melakukan dengan metode induksi langsung ke desain penelitian atau melalui metode deduksi, yaitu kita lihat melalui ada beberapa tahap, yaitu pertama variabel-variabel dengan secara jelas diidentifikasikan dan diberi nama. Selanjutnya adalah melakukan penarikan hipotesis. Setelah itu melakukan desain penelitian. Baru dilakukan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi. Nah, kebalikan dari metodenya tadi, kalau yang biasa dipakai oleh kita di jurusan sosial, apalagi kita ini sosialnya yang berbau juga kayak statistik gitu, bukan yang sosial yang hanya metode deskriptif. Inilah langkah yang kita lakukan biasanya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Fungsi ketiga dari tinjauan pustaka itu, kita tidak perlu pusing-pusing lagi mencari atau menemukan alternatif baru yang hanya membuang-buang waktu, karena kita sudah memiliki referensi sebelumnya.
Dan selanjutnya keempat fungsinya adalah kita bisa terminologi atau istilah yang kita pakai, kita tinggal mengutip dari para pembuat pustaka atau buku. Kelima, bisa kita memperoleh sumber-sumber yang akan memudahkan kita, ya, useful insight, memudahkan kita membuat metode penelitian yang bagaimana. Yang keenam, dan kalau kita mempunyai tinjauan pustaka yang bagus, kita bisa melakukan mempertanggungjawabkan atau berdebat mengenai latar belakang, karena kita memiliki pustaka-pustaka yang baik dan up to date. Kita lanjutkan lagi. Ini ada contoh antara si Emma, George, dan Jim. Ini kalian baca saja. Nah, ini mereka meneliti mengenai apa? Mendefinisi waiting for service, menunggu pelayanan. Nah, ini dia yang diambil mereka, tinjauan pustakanya, silahkan dibaca studi kasusnya ini. Nah, sekarang how to approach, bagaimana mendekati tinjauan pustaka. Nah, ya. Yang pertama, tentunya the first step, mengidentifikasikan berbagai material yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan mengenai topik yang akan kita teliti. Ya. The quality literature review tergantung kepada buku akademik, jurnal profesi, laporan penelitian, tesis atau skripsi, proceeding dari konferensi, dan yang tidak dipublikasikan. Kita lihat dulu satu-satu. Satu, textbook. Nah, ini buku teks. Pasti kalian udah tahu ya macam mana. Kedua, jurnal. Nah, ini juga kalian saya rasa sudah tahu itu jurnal, hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan. Nah, ini ada tesis. Tesis ini kalau mungkin skripsi yang udah ada, ataupun juga yang pasti begini, kalau kita D4, yang kita ambil tentunya literatur yang boleh lebih tinggi, berarti tingkat master atau S2, tetapi atau boleh dengan tingkat S1. Tetapi kita sangat tidak dianjurkan untuk mengutip tinjauan pustaka dari anak D3. Nah, selanjutnya adalah conference proceeding, hasil konferensi. Nah, ya, hasil konferensi. Mungkin laptopnya nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke. Kedua, unpublished manuscript. Nah, ini apa pula ini? Unpublished manuscript as that is not officially released by individual publishing house other company. Jadi sumber-sumber informasi yang secara not officially, yang secara tidak resmi dikeluarkan oleh individu atau pengarang atau penulis, penerbit,
atau perusahaan lainnya. Nah, kita lihat report, laporan-laporan penelitian dari koran juga boleh, dari internet juga boleh. Nah, ini ada sedikit masalah ya. Nah, apalagi selanjutnya. Nah, bagaimana mencari literatur review? Yang pasti untuk zaman sekarang ini semuanya bersumber dari internet. Contohnya jurnal elektronik banyak kalian cari di internet. Full text database juga bisa kalian cari di internet. Bibliographic database, abstract database, banyak sekali. Contohnya yang bisa kita buat di sini adalah, nah ini kita coba satu, kita bikin. Ini agak lemah nih internetnya nih. Ya, banyak dia. Contohnya kalian bisa umpamanya mau mencari judul kalian adalah analisis. Bisa kalian ketik analisis pengaruh, motivasi, dan insentif terhadap kinerja karyawan. Kalian ketik judulnya titik PDF, enter. Di sini akan muncul tulisan-tulisan yang berbau cerita-cerita tentang skripsi kalian. Atau bisa juga kalau mau kalian khusus dia berbau jurnal, kalian tulis saja working papers, title. Ini biasanya ini yang keluar adalah mengenai tulis judul-judul yang akan kalian teliti itu atau variabelnya minimal dari jurnal-jurnal. Ini ya kan. Oke, kita lanjut lagi ya. Masuk kita lagi kemari. Nah, bagaimana mengevaluasi pustaka atau buku-buku? Ya, bagaimana sih? Apakah semua buku itu harus kita kutip? Tidak, tentunya. A glance at the titles. Pertama kita lihat dulu judulnya, mirip, oke. Nah, baru selanjutnya kita baca abstraknya. Apa sebenarnya? Karena nggak mungkin kita baca semuanya kan. Karena di abstrak itu biasanya ada tujuan, ada strategi penelitian atau metodenya, ada hasilnya, ada kesimpulannya. Nah, itulah yang kalau kita mau membaca jurnal. Bagaimana kalau membaca skripsi? Dalam membaca skripsi, yang pertama sebelum kita jadikan dia sebagai bahan referensi kita adalah buka bab 1. Bab 1 khususnya mengenai permasalahan. Apa permasalahan dia? Setelah permasalahan, apa yang kita lihat selanjutnya? Buka bab 3. Kenapa tidak dibuka bab 1? Karena kita ingin melihat metode dia.
Apa yang dibuka? Metodenya. Bisa saja permasalahannya sama, tetapi metode dia lain dengan metode yang akan kita pakai. Kalau setelah metodenya selesai, buka bab 2. Apa yang mau kita lihat di sini? Yaitu teori. Apakah teori yang digunakannya bisa kita pakai? Apa ciri-ciri teori yang bisa kita pakai? Dia memiliki adanya indikator variabel. Jadi variabel itu bukan hanya diceritakan, tetapi ada indikator di situ disebutkannya. Apa saja indikatornya? Kalau memang sudah pas semuanya, barulah kita ambil dia sebagai tinjauan pustaka kita. Sama juga dengan buku. Buku juga bukan sekedar kita kutip. Kita harus melihat buku itu ada menceritakan tentang variabel. Tapi ingat, bukan hanya variabelnya saja. Kalau bisa harus ada indikatornya. Apa indikator atau alat ukur dari variabel tersebut? Itu saja. Oke. Nah, ini kalian baca saja. Bagaimana sekarang mendokumentasikan tinjauan pustaka? Ini jadi ada beberapa tergantung ya. Dari beberapa kita lihat dulu. Apa sih sebenarnya model tinjauan pustaka itu? Ini dia, literature review intended to synthesize. Jadi apa? Dalam kurung, and not necessarily summarize. Jadi tinjauan pustaka itu is intended, bertujuan, ya biar kita lihat, untuk mensintesa. Lihat sesudahnya, not necessarily, tidak seharusnya atau seperlunya untuk diringkas. Jadi dia sintesa. Sintesa itu seperti menyaring riset yang relevan terhadap topik kita. To synthesize is to combine two or more element to work from a new whole. Jadi mensintesa itu menggabungkan dua atau lebih elemen-elemen yang untuk keseluruhannya. Makanya jadi tinjauan pustaka untuk satu variabel diambil 2 atau 3 buku. Jadi boleh 2 atau 3, atau kalau lebih bagus lagi lebih. Sesudah ada buku boleh juga kita kutip dari jurnal. Kadang-kadang kalau anak D3 saya perhatikan cukup 1 orang saja, 1 buku udah. Tapi kalian kan bukan anak D3. Dalam melakukan tinjauan pustaka ini ada beberapa metode. Pertama, yang sering ikut di sini, American Psychological Association atau APA. Atau ada juga Chicago Manual Style atau manual, ini macam-macam namanya ya.
inilah sekarang ini apa manfaat tinjauan pustaka ini dalam membantu kita dalam pelatihan, yaitu pertama bisa membantu mengenalkan subjek dari penelitian, membantu permasalahan penelitian, membantu untuk melakukan penelitian terdahulu atau pengutipan penelitian terdahulu. Dan yang paling penting lagi adalah membantu kita membentuk apa yang disebut theoretical framework, atau kita katakan sebagai kerangka konseptual. Ya. Jadi apa beda kerangka konseptual dengan kerangka pemikiran? Kerangka pemikiran itu menceritakan alur atau pola pikir. Sementara kerangka konsep itu cenderung menceritakan bagaimana konsep penelitian itu, bagaimana variabel-variabelnya berhubungan dengan variabel yang lain, itu saja. Dan yang terakhir, tinjauan pustaka juga membantu kita menarik hipotesa penelitian. Kita lihat, ini ada contoh, nanti kalian baca saja. Nah, dalam mengutip tinjauan pustaka ada etika. Pertama yang dianggap melanggar itu secara sengaja salah menerjemahkan pekerjaan atau hasil dari orang lain. Umpamanya, karena ini yang paling sering ya kalau saya lihat, contohnya supaya kena definisi variabel dia itu dengan buku, sering agak dirubah-rubahnya. Atau yang paling sering juga supaya kena kutipannya, dia malas mencari literatur baru. Dia padahal buku itu ditulis tahun 94, ditulisnya 2016. Itu juga salah. Tidak ada etikanya. Nah, kedua apa lagi? Yaitu plagiat. Di sini umpamanya dia tidak menemukan kalimat yang tepat, tetapi dikutipnya juga kutip kalimat orang, tapi tidak disebutnya siapa penulisnya itu. Nah, pertanyaan, apakah kalau kita menulis buku terjemahan umpamanya, buku ini dikarang si A, diterjemahkan oleh si B, tetapi dikutip oleh si C, bagaimana cara mengutipnya? Ya, karena kita membacanya sebenarnya adalah buku terjemahan, yang baiknya adalah A, C, B dalam C, atau bisa juga B dalam C. Nah, ya, oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, kalau kita melakukan plagiat, nanti bukan sekarang sebenarnya. Nanti pada saat kita melakukan yang akan datang, orang mulai, kalau kita belum maksudnya gini, kalau kita belum terkenal, orang tak akan mengutak-atik kita. Mana tahu nasib kita jadi orang terkenal, barulah orang sering mengutak-ngatik masa lalu. Contohnya skripsi kita, dilihat-lihat orang, ternyata plagiat. Yang kedua, kalau kita masuk ke dalam ada debat-debat ilmiah,
kita akan pasti kalah kalau kita hanya mengutip ya plagiat dari orang lain. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa common form of plagiarism. The ghostwriter, sources not cited, sumber tidak disebutkan. Ini merubah kata-kata orang lain menjadi seolah-olah kata dia. Ini padahal bukan dia hanya merubah-rubah. Fotokopi, mengutip semua tanpa menyebutkan sumbernya. Membuat kutipan-kutipan dari berbagai sumber, kemudian merubahnya sedikit seolah-olah dia punya. Ini dia hanya mengganti-ganti kata kuncinya saja. Atau yang selanjutnya ini memparaphrase, mengganti frasenya. Ya, dia hanya mengganti ulang. Ini yang kebanyakan banyak dilakukan orang Indonesia. Umpamanya aslinya kalimat aktif berawalan me, buku Budi menemukan buku, jadi dirubah menjadi kalimat pasif, buku ditemukan oleh Budi, padahal hanya itu juga intinya. Nah, ada juga orang memplagiasi dari karya dia sendiri sebelumnya, diulang, dirubah-rubah dikit, jadilah yang baru. Nah, apalagi yang bisa jadi kita disebut plagiat? Kita tidak menulis catatan kaki atau keterangan siapa pengarangnya, tahun berapa. Kedua, tidak menulis dengan akurat mengenai sumber-sumber informasi. Ketiga, memparafrase atau mengulang dengan sempurna. Ini kayak tadi, aktif jadi pasif, pasif jadi aktif. Nah ya, banyaklah itu. Resourceful citer, dia mengutip berbagai sumber, membuatnya seolah-olah punya dia sendiri. Nah, ya. Oke, ringkasan ini silahkan kalian baca. Nah, link terus. Ya, coba kalian jawab ini ya. Ada pertanyaan di sini. Jadi ini discussion question ini. Nah, ini nomor 1 sampai 7. Nah, ya. 1 sampai 7 tulis dan jawab, kirim ke WA saya. Demikian dulu ya, terima kasih.